Tahukah Anda tentang kota bawah air Kuba? Di dasar Laut Karibia, sekitar 700 meter dari pesisir Pulau Kuba, tersembunyi sebuah kota yang telah lama menjadi topik perdebatan dan spekulasi, kota bawah air Kuba. Pada tahun 2001, sekelompok ilmuwan asal Jepang, yang dipimpin oleh Profesor Marine Geologist Masaki Morimoto, menemukan struktur yang sangat aneh di kedalaman 600 meter laut. Struktur-struktur ini tampaknya tidak dapat dijelaskan oleh fenomena alami, dengan bentuk-bentuk yang teratur, seperti piramida, terowongan, dan monumen besar yang memiliki keunikan dan kesan buatan. Temuan ini langsung memicu berbagai teori yang mengarah pada kesimpulan bahwa mereka bukanlah hasil dari proses geologis alami, tetapi kemungkinan besar merupakan karya tangan manusia. Seiring dengan penemuan ini, muncul berbagai spekulasi mengenai keberadaan kota bawah air ini. Beberapa orang meyakini bahwa itu adalah bukti dari sebuah peradaban kuno yang telah lama hilang, sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah sisa-sisa dari budaya atau peradaban yang belum pernah kita kenal. Meskipun banyak yang ragu dengan keaslian temuan tersebut, bukti visual dan data sonar yang dikumpulkan oleh para peneliti tidak bisa begitu saja diabaikan. Selama bertahun-tahun, teori-teori mengenai asal-usul kota bawah air ini berkembang, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang misteri ini. Apakah kota bawah air Kuba benar-benar merupakan bukti adanya peradaban kuno yang pernah ada di wilayah tersebut, ataukah ini hanya fenomena alam yang kebetulan tampak seperti struktur buatan manusia? Penemuan pertama kali tentang kota bawah air Kuba datang ketika tim ilmuwan Jepang menggunakan teknologi sonar untuk memetakan dasar laut di sekitar kawasan tersebut. Mereka tidak hanya menemukan struktur buatan manusia yang menyerupai bangunan piramida dan tembok-tembok besar, tetapi juga mendeteksi pola geometris yang sangat teratur. Struktur tersebut terdiri dari beberapa lapisan dan tampaknya memiliki keistimewaan tertentu yang tidak mungkin tercipta oleh proses alam biasa. Beberapa bagian dari kota bawah laut tersebut tampak memiliki jalan-jalan yang rapi, kolom-kolom yang menjulang, serta arsitektur yang menyerupai bangunan kuno yang kita kenal dari peradaban Mesir atau Yunani kuno. Temuan ini seketika mengguncang dunia arkeologi, dan para ilmuwan pun mulai berspekulasi tentang apakah kota ini berasal dari masa lalu yang sangat jauh. Untuk lebih memperdalam penelitian, tim ilmuwan tersebut kemudian melakukan serangkaian penyelaman dan pemetaan lebih lanjut di lokasi tersebut. Mereka menggunakan teknologi bawah air yang canggih, termasuk robot penyelam dan peralatan sonar lanjutan, untuk menjelajahi kota yang terkubur di dasar laut ini. Salah satu hal yang paling mencolok dari temuan ini adalah ukuran dan ketepatan struktur tersebut. Beberapa peneliti berpendapat bahwa struktur ini mungkin berusia lebih dari 50.000 tahun, jauh lebih tua daripada peradaban-peradaban kuno yang diketahui oleh sejarah. Jika benar demikian, ini akan menunjukkan bahwa peradaban maju bisa saja ada jauh sebelum sejarah yang kita kenal, dan mungkin berada di luar pengetahuan manusia modern. Namun, ada juga pandangan skeptis yang menganggap bahwa apa yang ditemukan bukanlah sebuah kota kuno, melainkan fenomena alam yang kebetulan terlihat seperti struktur buatan manusia. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa struktur tersebut bisa jadi adalah formasi geologis alami, seperti batuan yang terbentuk karena pergeseran kerak bumi, yang kemudian tampak seperti bentuk yang teratur karena erosi dan proses alami lainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa ini mungkin hasil dari formasi batuan bawah laut yang membentuk pola geometris tertentu karena faktor fisika dasar, seperti tekanan air dan pergerakan lempeng tektonik. Namun, kritik terhadap teori ini muncul karena banyaknya kesamaan struktur yang ditemukan dengan arsitektur buatan manusia, yang sangat tidak biasa untuk formasi alam. Ada pula teori yang lebih fantastis yang mengaitkan penemuan ini dengan mitos-mitos kuno mengenai benua yang hilang. Salah satu teori yang terkenal adalah hubungan antara penemuan ini dengan legenda Atlantis, sebuah peradaban yang konon tenggelam ke dasar laut akibat bencana besar. Beberapa orang percaya bahwa kota bawah air Kuba mungkin merupakan bagian dari Atlantis yang hilang, dan bahwa penemuan ini merupakan petunjuk penting untuk menemukan jejak-jejak peradaban tersebut. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan penemuan ini dengan Atlantis, teori ini terus menarik perhatian mereka yang tertarik dengan mitos dan legenda kuno. Keberadaan kota bawah air Kuba juga membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar mengenai sejarah manusia dan perkembangan peradaban. Jika benar adanya peradaban kuno yang lebih maju dari yang kita duga, apa yang bisa kita pelajari dari temuan ini? Apakah ada peradaban-peradaban besar yang pernah ada di bumi sebelum peradaban kita yang diketahui?
Dan mengapa mereka bisa hilang atau terlupakan begitu saja? Mungkin, kota yang terendam ini adalah kunci untuk memahami misteri besar tentang asal-usul kita dan bagaimana peradaban manusia berkembang. Seiring berjalannya waktu, penemuan kota bawah air Kuba semakin menarik perhatian dunia. Meskipun masih banyak yang belum tahu pasti tentang asal-usulnya, temuan ini telah membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dan mungkin dapat mengungkap banyak misteri tentang peradaban kuno yang telah hilang. Apakah ini hanya sekadar kebetulan geologis? Ataukah ini adalah petunjuk nyata tentang masa lalu kita yang masih belum terungkap? Kejadian ini mengingatkan kita bahwa masih banyak misteri di dunia ini yang belum terpecahkan, dan kadang-kadang, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar datang dari tempat yang paling tidak terduga, bahkan di dasar lautan yang dalam.